Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Penemuan seekor anak buaya gegerkan warga Kaliawi. Warga di Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung dihebohkan dengan penemuan seekor anak buaya yang memiliki panjang 80 cm. Penemuan buaya tersebut di sekitar rumah warga di Jalan Raden Fatah, RT 04 lingkungan 1 Gang Muhyiddin, Kaliawi, Tanjung Karang Pusat. Anak buaya tersebut ditemukan saat hujan mengguyur pada Jumat 15 April 2022 malam. Ketua RT 04 lingkungan 1 Kaliawi, Evi Suhendar, saat ditemui Tribun Lampung mengatakan buaya tersebut ditemukan oleh petugas Linmas di sela-sela membersihkan sampah di sungai sekitar rumah warga. Dikatakannya dirinya bersama tim Linmas saat itu membersihkan sampah di dekat rumah warga pasca hujan lebat mengguyur. Petugas Linmas Gani Chandra mengatakan dirinya yang menangkap buaya tersebut pertama kalinya. Mulut buaya tersebut sempat terbuka, namun buaya tersebut berhasil ditangkap. Sebelumnya seekor buaya dengan ukuran lebih dari 1 meter juga pernah ditangkap warga. Untuk anak buaya berukuran 80 cm yang ditangkap warga akan diserahkan ke pihak berwenang melalui kecamatan. Berita selanjutnya, salah injak pedal rem, mobil pengunjung masuk area Mall Bumi Kedaton. Satu unit mobil milik pengunjung masuk ke dalam area lantai 2 Mall Bumi Kedaton atau MBK Bandar Lampung pada Sabtu 16 April 2022. Pengemudi yang belum diketahui identitasnya ini diduga salah injak pedal rem saat hendak memarkir mobil tersebut. Salah satu saksi mata yakni JJ berusia 26 tahun mengatakan, insiden tak terduga itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya sedang bekerja di salah satu tenan lantai dasar mal mendengar seperti suara ledakan. Mendengar suara tersebut, JJ dan sejumlah rekannya mendekat ke suara tersebut. Ternyata, satu unit mobil masuk ke dalam area mal. Mobil tersebut menabrak kaca mal sehingga menyebabkan kaca seluas 3 meter persegi pecah. JJ menyebutkan mobil tersebut sejenis LCGC Agya. Menurutnya, mobil tersebut dikemudikan pria kisaran umur 30 tahunan. JJ menambahkan kemungkinan mobil tersebut hendak parkir. Pasalnya, area luar tersebut memang kerap kali digunakan sebagai tempat parkir. Jika dilihat dari posisi mobil, lanjut JJ, kemungkinan mobil tersebut berjalan secara mundur. Sementara itu, pantauan di lokasi tampak sejumlah pekerja sedang memperbaiki kaca yang pecah. Kaca yang pecah akibat ditabrak bagian belakang mobil itu sudah dikembalikan ke keadaan semula. Berita selanjutnya, dinding rumah warga jebol akibat diterjang banjir. Sejumlah rumah warga di Jalan M. Yamin Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung terdampak banjir. Banjir yang disebabkan derasnya curah hujan pada Jumat 15 April 2022 malam menimbulkan kerusakan. Satu rumah warga diketahui mengalami kerusakan ringan. Dinding bagian belakang rumah tersebut jebol akibat diterjang banjir. Pemilik rumah yakni Samnawi berusia 45 tahun mengatakan dinding bagian kamar mandi rumahnya jebol sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dinding berukuran sekitar 2 x 3 meter persegi ini jebol, diduga karena tak kuat menahan luapan arus sungai. Sam menjelaskan, hujan tadi malam menyebabkan aliran sungai di belakang rumahnya menguap. Bahkan luapan air yang masuk ke dalam rumah mencapai ketinggian sebatas dada orang dewasa. Sam yang saat itu sedang bersama sejumlah keluarganya pun kaget karena tiba-tiba air masuk dan merobohkan dinding kamar mandi. Sam menyebutkan banjir juga menyebabkan seluruh perabot di dalam rumah terendam air.
Kerusakan perangkat elektronik tak dapat dihindarkan, namun Sam belum menghitung total kerugian yang dialami akibat banjir tersebut. Sam mengaku wilayah tempat tinggalnya memang menjadi area langganan banjir. Namun baru kali ini banjir menyebabkan dinding rumah yang berbatasan langsung dengan aliran sungai ikut jebol. Sam menambahkan tadi malam datang sejumlah anggota Basarnas membantu proses evakuasi. Meski tak ada korban jiwa, seluruh perabot rumah terendam oleh banjir. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandar Lampung Sutarno mengatakan dampak banjir sudah dapat diminimalisir sejak tadi malam. Berita selanjutnya, sebuah pohon besar di samping Masjid Al-Furqon Bandar Lampung tumbang. Pohon berukuran besar di pinggir jalan di Ponegoro Gulak Galik, tepatnya di samping Masjid Al-Furqon Bandar Lampung tumbang. Tumbangnya pohon jenis pete Cina ini akibat tak kuat menahan derasnya curah hujan yang mengguyur wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya pada Jumat 15 April 2022 malam. Patahan dahan pohon tersebut sudah dievakuasi oleh pihak instansi pemerintah terkait. Setidaknya ada sekitar 10 orang pekerja membersihkan dan mengevakuasi pohon tersebut pada Sabtu 16 April 2022 pagi. Salah satu petugas yakni Agus menyebutkan evakuasi pohon atas perintah dari Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Proses evakuasi diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam. Mengingat pohon yang tumbang tersebut berdiameter cukup besar. Agus menambahkan dalam proses evakuasi dibantu menggunakan alat atau krane. Krane tersebut digunakan untuk mengangkat kayu ke dalam bak truk untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir baku. Agus menambahkan pihaknya yang ditugaskan juga sudah membersihkan bekas potongan kayu di area sekitar. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandar Lampung Sutarno menjelaskan pihaknya ikut membantu proses evakuasi. Dari data personil BPBD yang ikut serta, diketahui diameter pohon tersebut sekitar 60 cm. Berita selanjutnya, pelaku pencurian onderdil mobil di Mesuji berhasil diamankan polisi. Pelaku pencurian onderdil mobil di bengkel berlian motor, Desa Brabasan, Dusun Tegalsari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji berhasil diamankan tim TK 308 Polres Mesuji. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Mesuji, Ibtu Fajrian Rizki, mewakili Kapolres Mesuji, AKBP Yuli Haryudo. Menurutnya, dua pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh pemilik bengkel berlian motor. Fajrian menjelaskan, adapun kronologis kejadian sendiri terjadi pada Selasa 12 April 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pelaku datang ke bengkel berlian motor milik korban untuk servis mobil Daihatsu Pickup Grand Max. Kemudian sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, servis mobil tersebut telah selesai dan pelaku pergi meninggalkan bengkel. Keesokan harinya pada Rabu 13 April 2022, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, korban tidur di rumah yang berada di samping bengkel miliknya. Karena korban merasa curiga dengan pelaku, kemudian korban meminta tolong kepada karyawan bengkel untuk mengecek rumah pelaku yang berada di Desa Bujung Buri. Hingga akhirnya, ketika kedua karyawan datang ke rumah pelaku, mereka pun melihat alat mobil tersebut berada di bak mobil Daihatsu Pickup Grand Max miliknya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 9 juta rupiah dan kemudian korban langsung melaporkannya ke Mapolres Mesuji. Lebih lanjut, Fajrian menuturkan, dengan adanya laporan tersebut, tim TK 308 melakukan penyelidikan. Kemudian pada Rabu 13 April 2022, anggota TK langsung mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Hingga anggota langsung menuju lokasi yang berada di Desa Brabasan, Dusun Tegalsari, dan selanjutnya pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya,
Sebuah sepeda motor dengan modifikasi tangki terbakar di samping SPBU Pringsewu. Kepolisian sektor Pringsewu Kota menyelidiki sepeda motor yang terbakar di Jalan Lintas Barat dekat SPBU, Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kepala Polsek Pringsewu Kota, Kompol Ansori Samsul Bahri mengungkapkan, pihaknya langsung menerjunkan personil untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurutnya hal itu setelah polisi mendapatkan informasi kebakaran sepeda motor. Polisi mendapati identitas motor tersebut yakni jenis Suzuki Thunder tanpa nomor polisi. Pemiliknya belum diketahui keberadaannya. Motor yang terbakar ini pada bagian tangkinya sudah dimodifikasi. Menurut Ansori, tangki sepeda motor itu normalnya mampu menampung 12 liter BBM. Namun dengan modifikasi, tangki tersebut diperkirakan mampu menampung lebih dari 20 liter BBM. Ada dugaan motif pemilik melakukan modifikasi tersebut untuk keperluan cor BBM. Ansori mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki identitas pemilik kendaraan, serta menyelidiki motif melakukan modifikasi pada bagian tangki BBM. Diketahui sepeda motor itu terbakar pada Jumat 15 April 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat hujan mengguyur wilayah setempat. Kebakaran motor ini mengakibatkan satu kios sosis dan es boba di tepi Jalin Bar ikut ludes terbakar. Meskipun tidak memakan korban jiwa, peristiwa kebakaran itu menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas di jalan. Luki yang berusia 20 tahun merupakan saksi di TKP menceritakan, sepeda motor itu diparkirkan seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebelum terbakar. Motor itu diparkir tepat di depan kios tenda pinggir Jalan Negara. Menurutnya dari sepeda motor itu tercium bau BBM sejenis Pertalite. Luki mengaku tidak mengetahui pemilik dan sebab sepeda motor itu sampai terbakar. Api yang membesar langsung menjalar dan membakar kios tenda yang ada di dekatnya. Kejadian itu sangat cepat dan api baru bisa dipadamkan setelah datang 2 unit pemadam kebakaran dari BPBD Pringsewu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.